dipersilakan. Tes. Suara saya kedengaran? Halo, Kedengaran, suara saya Pak? terdengar jelas? Terdengar jelas suara saya? Iya, Oke. Pak, kedengaran jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen yang sudah hadir. Mungkin ada yang hadir ya. Kemudian teman-teman di sini, teman-teman HMTI ya yang sudah mensponsori ya, kita mempanitiakan acara ini. Kemudian yang saya banggakan teman-teman angkatan 2019 atau peserta ya. Oke. Pertama-tama alhamdulillah ya, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita sudah diberikan kesempatan begitu ya untuk mengadakan acara ini ya. Nah, acara ini judulnya sosialisasi KP begitu ya, kerja praktek. Mungkin kalau kita lihat KP ini cuma 2 SKS begitu ya. Tapi sebenarnya KP ini adalah kunci begitu ya. Kunci untuk teman-teman nanti mengerjakan tugas akhir. Nah, catat ya. Kunci untuk teman-teman mengerjakan tugas akhir. Nanti saya akan jelaskan kenapa begitu ya. Selain itu di semester depan kita juga ada kurikulum baru begitu ya. Kurikulum 2022 di mana ada mata kuliah baru yang namanya mata kuliah perancangan sistem terpadu. Nah, ini juga sama bentuknya seperti TA begitu ya, cuman berkelompok. Nah, nanti akan dijelaskan pada saat jeda jeda liburan ya, jeda liburan nanti akan dijelaskan oleh tim begitu ya, tim dosen, tim prodi ya ke teman-teman. Nanti teman-teman 2019 juga akan mengambil mata kuliah itu harus wajib ya. Nah, dari situ saya bilang kuncinya ada di KP. Ya, kuncinya ada di KP. Jadi jangan kalau KP nanti jangan cuma datang begitu ya. Datang, pulang, nggak ngapa-ngapain. Nah, nanti lakukan hal-hal yang diperlukan pada saat KP. Minimal kalian kenal dengan perusahaan. Jalin networking itu minimal banget. Sehingga nanti ketika kalian mau tugas akhir, mau mata kuliah perancangan sistem terpadu, kalian bisa langsung. Nah, karena hampir 70% mahasiswa yang telat KP-nya, yang telat TA-nya, itu mereka terlambat karena datanya susah. Karena mereka terlambat untuk bisa dapat akses masuk ke perusahaan. Gitu ya. Nah, kalau kalian sudah bisa masuk ke perusahaan melalui KP, ya tolong silakan ya jalin networking yang bagus, buktikan kalau kalian itu proven, begitu ya. Sehingga apa? Nanti ketika kalian kembali lagi untuk kegiatan tugas akhir ataupun mata kuliah perancangan sistem terpadu, kalian bisa langsung. Ya, nah itu mungkin pembuka dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung penjelasan materi atau gimana? MC? Sebentar, Pak. Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kerja praktek dan keprofesian yang akan dibawakan oleh Bapak Nasir Ardiansyah, STMT, PhD. Untuk Pak Nasir, boleh langsung dipersilakan. Oke, saya nggak bisa sharing ya, masih belum. Bisa dikasih akses? Oke. Sudah bisa terlihat? Sudah Slide terlihat, saya? Pak. Sudah terlihat. Kalau ini udah bergerak slide-nya? Atau masih nge-freeze? Udah bergerak, Pak. Oke, ya.
Oke, saya menyambung aja langsung ya. Jadi kita nanti saya akan mensosialisasikan kerja praktek dan peminatan ya. Kalau dulu namanya keprofesian ya. Nah, sebelum itu saya akan mengingatkan lagi begitu ya, karena kita sudah menggunakan kurikulum OBE, kita mempunyai capaian pembelajaran. Ya, bagi yang sudah tahu, ya cuma diingatkan begitu ya. Bagi yang belum tahu, nanti saya akan coba supaya kalian tahu begitu ya. Baru kita nanti masuk ke kerja praktek, kemudian baru ke peminatan dan keprofesian ya, atau keprofesian. Nah, ini alhamdulillah nih teman-teman, ini kabar baik buat teman-teman sekalian begitu ya. Kita sudah prodi S1 Teknik Industri sudah unggul akreditasinya. Apa itu unggul? Begitu. Kalau dulu kalian kenal akreditasi itu ABC ya, teman-teman. Ini A yang terbaik, mungkin C yang akreditasi yang terendah begitu ya. Nah, sekarang sistemnya itu baru. Sistemnya itu adalah unggul paling bagus, kemudian di bawahnya baik sekali, di bawahnya lagi baik. Ya, nah alhamdulillah di tahun 2022 ini kita melengkapi ya. Kita melengkapi tradisi prodi S1 Teknik Industri yang sebelumnya sudah A semua dari tahun 2009 ya. Nah, sekarang 2022 kita sudah unggul. Ya, efeknya kemana? Ya kalian kalau kerja nanti ya pasti akan dilihat akreditasinya apa prodinya. Ya, kita adalah salah satu program studi teknik industri yang unggul. Ya. Nah, di sini ya informasi aja supaya kalian bisa tahu ya lebih bangga ya terhadap prodi ya. Nah, yang lebih penting lagi begitu ya, selain unggulnya ini kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian itu berasal dari prodi yang unggul. Ya, jangan cuma namanya unggul tapi kaliannya belum unggul. Nah, nanti silahkan buktikan nanti kalau kalian KP begitu, kalian ini adalah mahasiswa dari prodi yang unggul. Ya, jangan lupa ya. Nah, ya apa sih OBE itu ya? Yang belum tahu saya kasih tahu begitu ya. Jadi kita itu punya namanya target atau objektif ketika kalian belajar 4 tahun. Ya. Target objektifnya itu namanya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Ya, atau bahasa Inggrisnya PLO, Program Learning Outcome ya. Kita punya 15 CPL, nanti saya kasih tahu. Nah, semuanya ini ditujukan supaya kalian itu bisa sesuatu atau nanti bekerja sebagai apa, itu yang disebut namanya PPM, profil profesional mandiri. Ya. Nah, kita nggak berbicara mata kuliah dulu, karena apa? Dari CPL ini kalian harus bisa A, B, C, 15 CPL ya. Nah, itu nanti diturunkan ke mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang nanti ya jadi penurunan CPL inilah kerja praktek. Sehingga kalau kalian tahu di setiap mata kuliah itu pasti ada yang namanya capaian pembelajarannya. Ya, di level mata kuliah ada yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Saya kira kalian sudah tahu, kan sudah pernah remedial begitu ya. Remedialnya kan juga berdasarkan CPMK ya atau CLO. Ya. Nah, ini adalah kurikulum OBE. Nah, harus kalian tahu ya. Sehingga nanti begitu ya, bedanya apa? Kalau dulu kalian tahu IPK saya itu adalah 3,8 begitu ya. Ya kan IPK kan di tracing ya dari awal sampai akhir ya. Kalian dapat nilai mata kuliah apa namanya? Kemudian di setiap semester kalian hitung IP kalian ya. Kemudian diakumulasi jadi IPK ya. Kalau nilainya 4 cum laude begitu ya atau tidak cum laude ya. Nah, bedanya kalau konsep OBE yang di tracing itu adalah nilai CPL. Jadi nilai CPL kalian itu capaian pembelajaran yang 15 tadi itu diakumulasi dari semester 1 sampai semester ya kalian lulus semester berapa. Ya, sehingga apa? Ini seperti IPK, tapi IPK-nya sudah punya yang namanya narasinya. Narasinya adalah kalian bisa apa? Kalian bisa basic science, kalian pinter untuk presentasi, kalian pinter untuk bekerja sama. Nah, ini di tracing dari awal sampai akhir. Ya. Melalui apa? Nilai CPL, nilai PLO. Ya, seperti ini nanti. Ya. Jadi mata kuliah kan sudah ada CPMK-nya ya. Capaian pembelajaran mata kuliah nanti dihitung lagi menjadi nilai PLO di setiap mata kuliah. Kemudian setiap semester kalian dapat rapor CPL, PLO. Saya CPL-nya berapa semester ini? Ya seperti IP dan IPK lah ya.
di akhir nanti ada yang namanya profil 1, profil 2, profil 3 yang nanti kalian lebih bagus di mana. Ya. Nah, ini profil lulusannya, teman-teman. Ya, ini profil lulusan kita memiliki kemampuan perancangan perbaikan proses instalasi pada sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi. Ya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengembangkan pengetahuan terus-menerus. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Nah, ini kemampuan yang harus kalian dapatkan ya di akhir. Nah, kita juga punya capaian pembelajaran. Kita punya 15 di kurikulum 2020, begitu ya. Nah, nanti kalian baca sendiri ya. Ini terlalu waktunya habis, begitu ya. Tapi saya grupkan begitu. Yang CPL 1, 2 ini untuk apa? Basic Science. CPL 3 dan 4 ini untuk ya kalian bisa merumuskan masalah yang baik, begitu ya. CPL 5, 6, 7 kalian harus bisa merancang karena memang itu adalah desain ya, teknik, begitu ya. Kemudian CPL 8, 9, 10 kalau isinya kalian lihat itu terkait kemampuan penguasaan teknologi informasi komunikasi. Ya. CPL 11, 12, 13, 14 ini aspek pendukung non akademis pendukung ya, komunikasi, tanggung jawab profesi, mampu belajar terus-menerus, kerjasama, berkelompok, begitu ya. Yang terakhir itu terkait inovasi kewirausahaan. Nah, ini CPL. Ya. Nah, ini harus tahu teman-teman ya, jangan sampai nggak tahu. Ya, saya tahu cuma IPK aja Pak, jangan. Karena kita sudah OBE, kita sudah unggul. Ya, sudah juga disosialisasikan setiap ya kita bertemu begitu ya. Oke, nah baru kita mau ngomongin kerja praktek. Ya, kerja praktek itu apa sih? Ya, pengantarnya ya ini ya. Ini kerja praktek ya. Ada aturan akademiknya ya. Jadi nggak sembarangan ya. Kemudian, nah ini yang saya garis bawahi adalah di sini kalian harus punya pengalaman kerja. Ya, harus bisa di mana? Di mana di ya, kerja nanti kalian harus punya pengalaman. Walaupun ya mungkin hanya sedikit 40 hari ya kemudian nanti ya mungkin targetnya nggak besar ya, paling cuman ya 40 hari begitu. Nah, di sini nanti ya kalian harus bisa melihat ya, mendokumentasikan ya, mengidentifikasi masalah yang ada di sana, ya menemukan masalah dan seterusnya. Ya. Kemudian magang 40 hari begitu ya. Dan selanjutnya. Nah, syaratnya apa? Ya ini syaratnya. Ya. Sudah lulus TPB, sudah 90 SKS, IP-nya lebih dari 2 ya. Jangan IP kurang dari 2 KP nanti malah susah nanti KP. Ya. Kemudian waktunya kapan? Nih, Juli sampai Agustus. Ya. Juli Agustus 40 hari, jangan sampai lebih dari masa PRS ya. Masa PRS semester ganjil berikutnya ya, yaitu adalah bulan September biasanya. Ya. Ya, ini 8 minggu ya. Silakan ya di apa namanya? Ini hari kerja ya, bukan hari kalender ya, hari kerja. Nanti ada 2 pembimbing akademik yaitu dosen. Kemudian akan ada pembimbing lapangan. Nah, pembimbing lapangan ini siapa? Ya, nanti yang kalian in charge dengan kalian siapa? Ya, biasanya ngasih nilai. Ya, supervisor kah atau manajer ya atau siapapun yang in charge bertanggung jawab terhadap kalian di perusahaan, di organisasi, ya, di misalnya desa, begitu kalau kalian pengabdian kepada masyarakat, nah ini pembimbing lapangan. Ya, nanti semua akan diminta nilai dan jangan hilang. Oke. Oh tadi ini double sorry. Nah sekarang masuk ke teknis ya, capaian pembelajaran ya. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, ya, setiap mata kuliah itu pasti punya yang namanya capaian pembelajaran, CPL. Ya, kebetulan kerja praktek punya CPL memahami tanggung jawab profesi dan aspek etikal keprofesian. Nah, ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CLO. Kalau CPL itu PLO ya. Nah, yang pertama di sini. Nanti ketika di sana, kalian harus bisa mengidentifikasi dan memformulasikan masalah. Ya. Jadi di sana kalian jangan cuma datang pulang
terus mengerjakan apa yang disuruh, kalian coba lihat di sana itu kira-kira ada masalah apa sih? Lihat, tanya, observasi, ya. Buat apa? Nanti ini mendukung TA kalian. Ya. Jadi walaupun nggak disuruh sama pembimbing lapangan ya, kalian cari, kalian aktif, jangan diem aja, ya aktif, lihat, bukan cari masalah ya, identifikasi masalah. Kalau cari masalah kan beda ya. Nah, identifikasi masalahnya apa? Kalau perlu diskusi sama pembimbing akademiknya, Bapak atau Ibu, saya ini ada masalah ini, bisa nggak nanti diangkat menjadi TA begitu ya? Nah, seperti itu aja. Ya, jalin kerjasama yang baik. Ya. Kemudian ya ini silakan ya kalian nanti kerjakan apa yang disuruh oleh pembimbing lapangan gitu ya, mampu merencanakan penyelesaian tugas atau pekerjaan ya, silakan. Kemudian nah, kalian harus bisa presentasi nanti ya, harus bisa berdiskusi dengan tim yang di sana dan lain-lain begitu ya. Diskusi dengan pembimbing lapangan, pembimbing akademik ya, laporan dan presentasi silakan. Kemudian di sana ya etikanya dijaga, sopan santunnya dijaga. Ya, itu karena itu yang menjadi target capaian pembelajaran mata kuliah. Kalian harus bisa ini semua. Begitu ya. Jadi jangan sampai istilahnya malu-maluin lah. Ya, bersikaplah profesional. Apa itu profesional? Ya, lihat kalian datangnya on time atau enggak. Ya, kalian berpakaiannya ya rapi atau tidak. Ya, kalian ngomongnya gimana ya. Nah, itu salah satu bentuk ya. Kalian nanti di sana suka ngakalin atau enggak begitu ya. Jaga integritasnya. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ini penilaiannya begitu. Ya, nanti laporan KP itu masuk ke CPMK 1, 2 begitu ya. Di presentasi 3 dan 4 begitu ya. Nanti ada nilai pembimbing lapangan ya. Di sini ya. Nah, ini konstruksinya ya. Nanti sekalian kalau presentasi itu kemana? Tapi semuanya mengarah ke capaian pembelajaran 12. Ya. Oke. Nah, sekarang yang saya janjikan tadi ya, ini penting sekali nih. Kerja praktek itu kunci ya. Kunci ketika kalian nanti akan melanjutkan TA, tugas akhir ya. Kenapa? Kerja praktek nanti kalian akan menghadapi permasalahan real. Gimana caranya? Ya identifikasi aja. Kalian udah di perusahaan kan, udah di masyarakat ya. Ya udah dari situ identifikasi aja. Ada masalah apa sih? Ya sesuai dengan CPMK yang pertama tadi. Kemudian kalian ketika di sana kalian bisa dapat akses data kalau diberikan pada saat itu atau nanti ketika kalian mau TA. Ya. Kemudian kalian juga bisa networking. Ya. Kemudian peluang kerja. Ya, kalau kalian baik, kalian bisa di-note oleh sana, kemudian kalian bisa dapat peluang kerja nanti ketika sudah lulus begitu. Nah, dari sini itu tuh kalian bisa nyambung. Kita punya mata kuliah perancangan sistem terpadu, ya, TA itu sebenarnya. Ya, TA tapi berkelompok, 4 SKS juga. Ya. Permasalahan real juga. Kemudian, nah di sini ya yang biasanya jadi masalah ya. Nah, peminatan. Ya, nanti diharapkan ketika kalian kerja praktek, kalian tahu permasalahannya apa, kemudian kalian bisa menformulasikan ini masalahnya ini terkait apa sih? Misalnya, oh ini nanti terkait ini, terkait produksi, sistem produksinya, ya masalahnya. Ya udah pilih peminatan yang sistem produksi, sistemasi. Kalau misalnya nanti di kerja praktek ya, permasalahan realnya terkait, oh misalnya organisasinya nih, ya kinerjanya, ya silakan pilih peminatan yang sesuai, human resource misalnya.
Kalau misalnya terkait ini, terkait produk, dia harus merancang produk yang apa begitu ya. Nah, silakan pilih. Jadi jangan pilih peminatan berdasarkan saya maunya di sini. Teman saya ada di sini, jangan. Kenapa? Karena nanti kalian ada resiko untuk mencari permasalahan real baru. Bisa dibayangkan ya di sini ya, bisa dimengerti ya. Karena apa? Ketika nanti kalian mengambil proposal tugas akhir, kalian itu butuh permasalahan real, butuh data. Kalau kalian baru mencari pada saat kalian mengambil proposal tugas akhir, resikonya tinggi. Kenapa? Karena masuk ke perusahaan itu nggak gampang. Suruh magang dulu, suruh apa dulu, begitu. Sehingga apa? Ya, jangan, ini kalau saran saya ya, jangan nyari pada saat kalian mengerjakan proposal. Di minggu UTS proposal baru nyari perusahaan, ya nanti akan telat. Ketika proposalnya telat, ya tugas akhirnya juga telat. Ya, tugas akhirnya telat, akhirnya buru-buru, nodong sana sini, nodong dosen pembimbing, nanti ada yang nangis-nangis gara-gara nggak dikasih sidang begitu ya. Kemudian ya masalahnya bisa kemana-mana, nambah semester. Mumpung kalian masih di tahap kerja praktek, manfaatkan kerja praktek itu. Manfaatkan kerja praktek itu, pilih peminatan yang sesuai dengan permasalahan yang kalian temui, kalian formulasikan di kerja praktek. Diskusi dengan dosen pembimbing AP-nya. Diskusi dengan saya kalau perlu, ya. Nomor saya juga sudah tersebar, begitu ya. Pak, saya permasalahannya ini, ya. Nanti saya kira-kira masuk peminatan apa ya? Silakan. Di situ ya. Jadi kaitannya kan di situ. Itu yang terkait TA ya. Nanti terkait mata kuliah perancangan sistem terpadu, mata kuliah baru. Nah, ini bisa jadi pengembangan sehingga bisa jadi TA nanti sebenarnya. Begitu ya. Nah, ini penting ya. Jadi jangan KP-nya hanya gitu-gitu aja. Ya. Jangan gitu-gitu aja KP-nya. Silahkan identifikasi permasalahan aktif ya. Aktif identifikasi permasalahan yang ada, koneksi, networking, pastikan bahwa Pak nanti misalnya kalau saya mau TA di sini bisa nggak permasalahannya ini karena saya sudah melihat permasalahannya. Begitu ya. Ya. Nah, biar dikasih ACC sama pembimbing lapangannya gimana? Tunjukkan kalau kalian itu adalah mahasiswa dari prodi yang akreditasinya unggul. Ya, tunjukkan. Ya. Minimal ya. Tunjuknya gimana? Jangan telat. Ya, selalu datang. Kerjaan jangan telat. Itu paling minimal karena itu tercermin dari ya ketelatan itu adalah menunjukkan ketidakprofesionalan. Kalau kalian datang bawa diri aja sudah telat, ya itu nggak profesional. Gimana mau yang lain? Mau kalian sepinter apapun, kalau kalian telat, ya, impresi pertama udah, oh ini nggak menghargai, gitu ya. Oke, prosedurnya seperti ini ya, bimbingan, persiapan ya, pembekalan. Saya kira pembekalannya sudah kemarin. Ya, nanti lihat ya di buku KP. Nah, silakan bimbingan ya. Di bimbingan pengarahan permasalahan, tanya-tanya ke dosen pembimbing KP ya. Ya, kemudian nanti di akhir presentasi ke dosen pembimbing KP. Jangan lupa ya, nanti ada administrasi ya yang harus dilengkapi ya. Begitu ya. Nah, maksimum kalian presentasinya itu adalah pada saat PRS semester ganjil 2022-2023. Lebih dari itu nanti nilai kalian hangus. Kalian harus ngambil KP lagi. Ya. Yang kemarin sudah ngambil KP. Formatnya pendahuluan, tinjauan perusahaan, jelaskan perusahaan, teori dasar. Kalau kalian
nanti menyelesaikan kerjaan di sana pakai apa sih tools-nya? Ya, silakan. Ya. Kemudian, nah pelaksanaannya gimana? Ceritakan. Ya. Nah, di pelaksanaan kerja praktik dan pengabdian masyarakat ini nanti kalian diminta untuk membuat proses bisnis ya. Apa sih proses bisnis itu? Ya, kalian kerjanya gimana nanti? Di bagian kalian itu proses bisnisnya di mana standarnya? Ya, tanya, dokumentasikan. Ya, kalau nggak tahu nanti tanya dosen pembimbingnya ya. Kemudian analisis hasil pelaksanaan kerja praktek, kesimpulan dan saran. Nah, nanti ini bisa dibaca. Nanti silakan bisa ya berkonsultasi. Nah, ini penilaiannya. Nanti kalian akan dinilai oleh pembimbing lapangan di sebelah kiri. Ya. Nilai seperti ini. Nah, kemudian akan diakumulasi oleh pembimbing akademik di sebelah kanan. Ya, akhirnya nilai sekian A, B, C, D dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini ya ada poin-poinnya yang akan dinilai. Jadi ya hati-hati. Ya. Intinya apa? Tampil profesional. Ya. Nah, nanti akan ada yang baru, ada dashboard. Ya. Tim LAA sudah menyiapkan begitu ya dashboard kerja praktek. Jadi setiap mahasiswa yang ikut, yang ngambil KP akan dapat ini. Ini aja nih yang angkatan lalu begitu ya. Nah, dashboard ini akan ada ini apa namanya tombol-tombolnya ya. Nah, tombol di sini. Nah, yang pertama kalian lakukan itu adalah kalian update data perusahaan KP kalian. Sebenarnya nggak harus perusahaan sih. Apa namanya organisasi itu silakan. Kalau kalian di desa begitu ya, silakan desanya mana. Teleponnya, alamatnya. Ya nanti klik di sini, kalian nanti bisa update data yang ada di sini. Perusahaan, email. Terutama yang penting itu email ya. Email apa namanya pembimbing lapangan. Karena itu yang nanti nilai pembimbing lapangan diminta ada di situ. Ya. Oke. Nah, nanti ada dokumen-dokumen yang harus kalian lengkapi. Sekarang dokumennya itu dikumpulkan ke LAA, bukan hanya dikumpulkan ke dosen pembimbing supaya nggak tercecer, nggak hilang. Apa aja? Yang pertama surat pengantar. Ya, kalian kan bikin surat pengantar ya, silakan. Masukkan lagi, diupload di sini, klik ya, kelihatan ya pointer saya ya. Kemudian nanti ada surat penerimaan. Ya, kalian kan ada pengantar ya, minta datang, minta memohon untuk diterima kerja praktek. Ketika diterima, nah dapat surat pasti. Nah, upload di sini. Ya, kemudian setelah selesai melaksanakan KP, biasanya ada surat lagi. Surat yang menyatakan kalian selesai KP-nya. Nah, upload lagi di sini. Nah, ada namanya dokumentasi KPPM ya. Kalian kan suka foto-foto lah ya. Nah, bikin dokumentasi ya, foto-foto kalian lagi rapat, kalian lagi misalnya ada di perusahaannya, ya, foto-foto silakan masukkan dokumentasinya di sini, diupload. Yang diupload itu apa? Sebenarnya linknya. Kalian taruh di drive kalian, nanti linknya dipaste di sini. Ya, laporan juga masukin, kemudian log rencana kerja harian ya dimasukkan ke sini. Nah, ini dashboard kerja praktek. Ya, nanti semua dapat, informasinya akan di-share mungkin beberapa minggu depan. Begitu ya. Selesai untuk KP. Ini gimana MC? Langsung lanjut peminatan atau tanya jawab dulu? Pak, mungkin boleh langsung tanya jawab. Silakan. Oke, silakan ada yang mau tanya jawab? Ya. Mungkin untuk teman-teman semuanya dikasih sesi tanya jawab selama 10 menit. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand atau mengisi kolom chat. Terima kasih. Jadi teman-teman ya nanti ya. Nanti kalian itu bukan komunikasi bukan berhadapan dengan dosen lagi, tapi berhadapan dengan masyarakat
umum perusahaan. Ya, jadi jaga bawa nama institusi kalian. Jangan sembarangan. Silakan yang mau bertanya. Silakan, Noval. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatannya. Jadi saya ini Pak ingin bertanya, kemarin tuh saya sempat bertanya ke dosen pembimbing KP saya Pak. Terus saya tanya tentang perihal bimbingan dan segala macamnya. Ternyata kata dosen pembimbingnya itu beliau itu belum dapat surat tugas Pak. Jadi dia belum tahu harus bimbing siapa sama harus ngapain gitu. Jadi saya cuma mau nanya aja sih Pak, kira-kira mulai kapan kita bisa mulai melalui bimbingan melalui si dosen pembimbingnya itu Pak. Paling itu sih Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Sebenarnya setelah UAS selesai kemarin ya, itu sudah mulai. Nah, mungkin ada permasalahan di informasi aja, kita misinformasi, lupa dosennya tidak tersampaikan. Sebenarnya surat tugasnya sudah ada. Cuman mungkin ada miss sedikit begitu ya, sehingga nggak tersampaikan saja. Tapi saya coba ingatkan lagi ke dosen-dosen ya, nanti dashboardnya juga ada buat dosen, jadi dosen itu tahu bimbing siapa ya, begitu ya. Oke, semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak. Oke, Noval. Tadi ada lagi ya, Farel ya? Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Tadi kayak ada lagi katanya, Farel ya? Nah, jadi tes. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Oke. Semangat. Oke, Almeida. Halo, tes. Ya, Pak, saya Almeida dari kelas 4303 izin bertanya, Pak. Kebetulan dari perusahaan tempat saya magang itu ada syarat bahwa untuk periode magang sendiri itu 60 hari. Bila 60 hari itu berarti di laporannya apakah ditulisnya tetap 60 hari atau jadi 40 hari lagi, Pak? Oke, di peraturannya minimal 40 hari. Jadi kalau mau 60 hari, mangga aja. Lebih bagus lah. Kalian nanti Almeida bisa dapat pengalaman lebih. Begitu ya. Nah, permasalahannya kalau misalnya selesainya lebih dari bulan Agustus, nah ini atau misalnya tadi kan ada syarat ya, kalian harus presentasi maksimal pada saat PRS 2022-2023 ya, itu biasanya bulan September. Kalau 60 hari ternyata lebih ini, nah ini baru nanti diskusi sama saya ya. Tapi kalau misalnya selesainya di bulan Agustus aja nggak masalah. Ya nggak masalah. Gitu ya. Nanti tulisnya 60 hari ya. Apa-apa. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan. Yang lain? Oke, Alvinaildi. Enggak, silakan. Panggilnya siapa ini, Mas? Dipanggil Afi, Pak. Oke, Afi, silakan, Afi. Izin bertanya, Pak. Saya dari TI 4305. Saya udah mulai KP nih, Pak, hari ketiga. Nah, kalau misalkan dari perusahaannya itu datanya banyak data rahasia, cara mensiasatinya bagaimana ya, Pak? Oke, dapat data rahasia ya. Oke. Nah, ini memang setiap perusahaan beda-beda ya, karena memang policy-nya juga beda-beda. Jadi gini, pertama, gitu ya, kan nanti kalian jangan ke data dulu ya, tanya permasalahannya apa dulu, ya, bukan tanya sih, soalnya kalian bisa observasi lah, kan kalian di sana 40 hari ya. Nah, minimal di sana bisa tahu ya, oh di sini itu ada masalah nih di sini nih. Oh, jadi kalian nemuin aja permasalahan yang ada di sana gitu. Ya kan? Nah, jadi masalah dulu ya, jangan data dulu ya. Karena data itu ngaruhnya ke permasalahan ya. Nah, dari situ
oh ternyata misalnya permasalahannya terkait sama produksinya dia, ya produksinya dia sering telat misalnya. Nah, berarti kan kalian butuh data kan? Data apa? Data untuk ya data produksi. Ya. Setelat apa produksinya? Ya kan kalau misalnya kalian melihat, oh kok sering telat ya di perusahaan begitu ya? Oh berarti ini bisa jadi apa? Merupakan masalah nih ya. Nah kalian kan lihat ini setelat apa dah? Setelat apa kan butuh data historis ya. Nah tipsnya adalah tunjukkan dulu kalau kalian itu profesional dan bisa bekerja dulu. Itu pertama. Ya, tunjukkan kalau ini, oh jadi supervisor menilai, oh ini anak ini potensial, oh anak ini capable nih. Ya. Baru dari situ ya menjelang akhir begitu ya, Pak ini atau Bu gitu supervisor atau manajer ya, ini saya sepertinya menemukan ini apa sering saya tadi ya telat ya. Ini apa namanya? Saya coba kalau saya analisis pakai ini itu saya bisa mendapatkan apa? Solusi begitu ya, menjadwalkan dan lain-lain begitu ya. Sehingga dengan komunikasi yang baik begitu nanti ini saya nggak jamin bisa begitu ya. Ada chance buat kalian bisa menjadikan yang tadinya rahasia buat orang lain menjadi tidak rahasia buat kalian. Begitu ya. Sehingga tunjukkan dulu kalau kalian capable dulu. Kan orang nggak langsung ya, orang datang, ini anak ini ngapain gitu ya. Tunjukin aja dulu. Ya. Kalau kalian udah capable, sudah dipercaya oleh mereka, ya, kalian baik, nanti akan insya Allah chance untuk dapat data enak. Kalaupun tidak bisa, ya, nah nanti kalian bisa seperti ini. Ini rahasia ya datanya ya. Boleh Pak, nanti saya bisa sign NDA namanya. Non-disclosure agreement yang mengindikasikan bahwa data itu tidak akan dipublikasikan sembarangan, hanya kalian saja yang bisa tahu. Nanti di TA kalian bisa samarkan, baik nama perusahaan, baik datanya, begitu. Nanti diskusi dengan pembimbing, biasanya sudah tahu, begitu ya. Tanda tangan NDA. Kalau misalnya nggak bisa juga, ya mohon maaf, terpaksa harus ya cari perusahaan yang lain karena tanpa ada data ya susah. Walaupun sangat menarik. Ya. Begitu. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama ya. Jadi yang pertama tunjukkan dulu kalian capable dan profesional. Oke. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Oke, Anissa Rizka, mangga. Pak, sebelumnya mohon maaf webcam saya error tadi. Oke. Izin sebelumnya saya dari kelas TI 3, izin bertanya, kalau misalnya kemarin itu kan sempat ada Google Form untuk pendataan mahasiswa udah dapat KP atau belum ya Pak? Nah, untuk nanti itu yang di fase bimbingan ini, apakah kita harus ngabarin lagi Pak ke dosen pembimbing KP-nya kalau kita udah dapat KP Pak, Bu, di sini? Itu harus dilakukan. Dan kalau iya, kira-kira di rentang kapan ya Pak? Soalnya kan kalau di jadwalnya itu minggu depan udah start jadwal KP ya Pak di tanggal 11. Nah itu kira-kira gimana Pak? Jadi gini, ada ada cara ya untuk menginformasikan. Nah, ada seperti ini nanti. Nah, nanti kalian akan lapor di sini ya. Lapornya gimana? Update data perusahaan di sini. Nanti kalian ngisi untuk ngupdate data perusahaan. Itu sama aja ya, kalian lapor. Nah, karena data ini nanti akan masuk ke dosen pembimbing juga. Yang pertama. Ya. Nah, selain ini, kalian bisa kontak secara informal aja ke dosennya. Ya. Pak atau Ibu, saya kemarin seperti ini, sekarang seperti ini, saya sudah mulai aktif. Nah, nanti misalnya seminggu sekali misalnya, ya kan bimbingan nggak harus ketemu seperti ini ya. Kita bisa chat aja begitu dengan sopan. Nah, itu bisa dimasuk juga komunikasi bimbingan ya. Nah, diceritakan saja misalnya. Pak, Bapak Ibu, saya minggu ini seperti ini, begitu ya. Saya ganti perusahaan KP, saya sudah mulai dan lain-lain. Silakan. Ya, jadi pertama nanti lapor dulu di sini di dashboardnya.
Ya, nanti setiap mahasiswa dapat, jangan khawatir, dashboard ini, kemudian nanti lapor secara informal ke dosen pembimbing KP-nya. Ya. Mau diskusi dengan dosen wali juga nggak apa-apa, santai-santai aja. Ya, gitu. Dengan saya juga nggak apa-apa juga. Oke, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke. Yang lain? Oke, pindah jam 9 ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, saya ingin kesini lagi sekali lagi ya. Tolong, ini juga buat kalian juga kok, bukan buat saya juga begitu ya. Saya paling pinginnya kalian lulusnya tepat waktu aja. Ya, saya itu pinginnya kalian lulus tepat waktu, nggak pengen nambah semester ya. Ya, jadi caranya gimana? Cara paling mudahnya ini, kerja praktek, identifikasi permasalahan di kerja praktek, ya, identifikasi permasalahan di kerja praktek. Saya coba ini ya, identifikasi yang di sini, ya, jalin networking yang baik, ya, pada saat KP. Nah, kemudian diskusikan ya, formulasikan masalahnya itu, ya, ada di peminatan mana? Kita punya 11 peminatan ya. Kalau sudah dapat nih, oh saya ternyata di peminatan ini, ya udah ambil peminatan itu. Ya, sekali lagi, jangan ikut-ikutan peminatan, karena kalau ikut-ikutan peminatan nanti kalian pada saat ngerjain proposalnya ngerjainnya telat. Ya, sehingga kalau sudah sesuai peminatannya, nanti proposal tugas akhirnya akan sesuai dengan permasalahan yang di sini. Jadi pada saat proposal, kalian nggak usah ngambil nggak usah ke perusahaan lagi. Maksudnya perusahaan yang berbeda ya. Kalau mau ngambil data ke perusahaan yang tempat kerja prakteknya, ya pastilah. Ya. Efeknya apa? Ya proposalnya tidak telat. Ya, karena 70% proposal telat karena perusahaannya belum dapat, permasalahan realnya belum dapat. Baru nyari pada saat selesai UTS. Baru nyari pada saat ngambil proposal tugas akhir. Kenapa? Ya karena belum tentu pas loh. Kalian ke perusahaan, misalnya peminatan apa, supply chain begitu ya. Emang kalian ke perusahaan permasalahan realnya pasti supply chain apa? Kan enggak. Ya. Oh, enggak dong. Ternyata permasalahannya di produksi ya. Berarti kalian nyari lagi dong. Emang nyari perusahaan, masuk ke perusahaan gampang? Ya kecuali kalian punya koneksi ya silakan. Ya. Proposalnya nggak telat, tugas akhirnya nggak telat. Kalau tugas akhirnya nggak telat, lulusnya tepat waktu. Ya, itu saja. Terima kasih untuk kerja praktek ya. Untuk sosialisasi kerja praktek. Silakan MC mungkin. Lanjutkan langsung atau gimana? Oke, baik. Terima kasih Pak Nasyir. Selanjutnya adalah sesi breakout room. Sebelum masuk ke sesi breakout room, di sini saya akan membacakan peraturan breakout room terlebih dahulu. Mas Fariza, saya jelasin sedikit peminatan dulu ya sebelum ke breakout room, boleh nggak? Oh iya, boleh Pak. Ya, jadi nanti kalian mekanisme pemilihan peminatannya ya. Karena itu yang handle prodi. Kalau konten di dalam peminatan nanti di breakout room ya. Oke, baik. 5 menit ya. 5 menit. Oke, nah nanti teman-teman di sini kita punya 11 peminatan ya, ada di sini. Ya. Nah, kalian sesuaikan saja. Ya, kalian butuhnya di mana? Efeknya kemana sih peminatan itu ya? Ke TA. Ya, proposal, tugas akhir, ya itu di TA. Peminatannya nanti tugas akhirnya topiknya ya di arah situ. Ya. Selain itu ngaruhnya kemana? Mata kuliah peminatan. Ya, nanti mata kuliah peminatan itu kalian ngambilnya ya hampir 2/3-nya itu diprioritaskan sesuai dengan peminatannya. Ya. Diprioritaskan ya. Oke.
Sehingga apa? Nah ini. Nanti kalian itu semester ini ya, akhir semester ini menjelang semester depan, itu nanti kalian memilih peminatan. Milihnya gimana? Nanti ada informasi, ngisi Google Form, ada dashboard-nya juga. Ya. Kalian milih peminatan. Nah, silakan pilih sesuai dengan yang KP tadi. Nah, setelah milih peminatan, begitu ya. Nah, kalian memilih mata kuliah peminatan. Nah, nanti yang diprioritaskan itu adalah mahasiswa yang terdaftar di peminatan tersebut. Jadi nggak bisa asal ngambilnya. Kalian memilih peminatan SCM misalnya ya mata kuliah peminatannya ya itu diprioritaskan. Kalau misalnya mau ngambil mata kuliah peminatan di SCM itu diprioritaskan ya mahasiswa di peminatan itu. Ya. Kemudian, nah nanti PPI-nya itu kalian akan terdaftar di kelas peminatan tersebut. Ya, saya TI GAP berapa? TI kalian 43 ya. TI 43 GAP SCM kalau mau masuk SCM. Kalau masuk project management TI GAP TI 43 GAP PPI ya, MPI ya. Nah, PMI kalau salah. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa kalian peminatannya di SCM terus ngambil kelas PPI-nya di mana, nggak bisa. Ya, ini otomatis ke preload langsung ketika kalian registrasi. Ya, bagi mahasiswa yang nggak milih peminatan dan tidak memilih ini, nggak mengikuti ini, begitu ya. Nanti mahasiswa itu dapat sisa-sisa mata kuliah peminatan yang kosong. Bisa dibayangkan ya? Ya otomatis kan ya tinggal sisa yang kosong ya silakan diambil. Kalau yang udah penuh 40 mahasiswa, 50 mahasiswa ya nggak akan bisa diambil lagi. Ya, bisa dipahami ya di sini ya. Nanti preload di MK otomatis, kemudian nanti kalian ya registrasi biasa. Ya, sisanya seperti itu. Nah, nanti pada saat mata kuliah peminatan, ini skemanya. Ya. Kalau di kurikulum 2020 di semester ganjil tuh ngambil 3 mata kuliah peminatan. Ya. 2 mata kuliah peminatannya sendiri, ya. 1 mata kuliah peminatan eksternal. Ini apa namanya? Apa ya? Kalau dibilang itu adalah suggestion-nya. Mau 3 di peminatan sendiri boleh, ya. Jadi ini itu adalah mau 3 di peminatan internal boleh, tapi ini nggak ada. Ya, jadi kalian boleh mengambil. Kalau dibilang refreshing ke peminatan lainnya silahkan, tapi maksimal 1 di semester ganjil. Kalau di semester genap, karena ada 2, begitu ya, 2 mata kuliah peminatan, ya 1 internal, 1 eksternal. Maksimal ya, yang eksternal 1. Mau 2 peminatan internal boleh, ininya nggak ada, silahkan. Ya, jadi jangan salah. Ya, ini nggak harus 2-1, nggak harus. Kalau kalian nggak mau ngambil mata kuliah di peminatan eksternal, boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi ngambil mata kuliah peminatan di peminatan sendiri, silakan. Gitu ya. Nah, nanti ada aplikasinya ya. Nanti kalian akan daftar, milih peminatan, nanti ada beberapa ronde. Karena biasanya ada peminatan yang sangat populer, peminatnya banyak. Ya. Nah, kalau peminatnya banyak nanti dipilih, diseleksi. Ya, ada yang ketendang. Kalau lebih kuota ketendang, nanti milih lagi yang masih kosong peminatan. Gitu ya. Nah, ini mata kuliah peminatannya, begitu yang ada di kurikulum 2020, gitu ya. Nanti saya kasih aja slide-nya ya. Saya kasih slide-nya, karena ini satu-satu ya. Nah, itu saja. Mungkin dari saya. Nah, silakan dilanjut. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, mangga. Begitu ya. Kalau nggak ada, ya dilanjut aja ke breakout room ya. Terima kasih. Oke Pak, sudah ya Pak? Oke. Selanjutnya adalah sesi breakout room. Sebelum masuk ke sesi breakout room, di sini aku akan membacakan peraturan breakout room terlebih dahulu. Peraturan breakout room. Mahasiswa bisa memilih 2 breakout room peminatan. Yang kedua, setiap breakout room diberikan waktu
selama 25 menit. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan memperhatikan penjelasan dari setiap keprofesian. Yang keempat, selama sesi 1 dan sesi 2 berjalan, mahasiswa dilarang untuk berpindah dari satu breakout room ke breakout room lainnya agar pelaksanaan lebih kondusif. Dan untuk Tim HMDI bisa dikasih tahu ke saya apa namanya? Sudah ada dosennya semua ya di setiap peminatan? Ada yang belum? Sedang kami cek, Pak. Oke, nanti dikasih tahu ya ke saya ya. Izin bertanya, Pak, untuk list dosennya siapa aja ya, Pak ya? Perwakilan biasanya. Jadi yang punya ada dosen di sana itu ada perwakilan peminatannya. Kalau belum ada berarti belum ada yang datang peminatannya. Perwakilannya. Ya. Oke, Pak. Oke. Mungkin di PDE kayaknya, Pak, masih agak sepi. Baru 3 orang. Oke. Dosennya ada. Saya kurang tahu sih, Pak. Untuk ini. Mungkin nanti dulu ya. Ya. Mas Nasir.
Mas, Waalaikumsalam. Mas Nasir, Ya Pak Agus, ini kita langsung ke ini breakout dulu masing-masing Pak. di Ya breakout. ke breakout Pak. Mangga langsung Terus ke breakout. terus langsung aja. Apa nunggu Ya, dulu? langsung aja Pak, langsung apa sosialisasi dan tanya jawab Pak. Nanti Pak Agus. Oh gitu. Ya. Apa nggak nunggu dulu beberapa yang masuk sesuai dengan masuk? Oh, mangga Pak, silakan aja Pak itu Pak, ditunggu mungkin ya berapa menit lah gitu. Ya. Oke. Jadi kita langsung di breakout ya. Ya, siap Pak, biar Ya, kondusif Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Tim HMDI, halo. Nanti ada yang mandu nggak di setiap breakout atau gimana? Ada Pak, nanti dari Ada, kita ya? akan keliling. Oke, nggak yang kayak MC-nya gitu. Dosen-dosen apa masih bingung apa maksudnya acaranya apa saja begitu. Langsung tanya jawab kah ataukah harus gimana begitu ya? Sebenarnya kalau dari kita sendiri itu ngebebasin Pak dari setiap keprofnya, karena kalau misalkan dari untuk MC dari setiap room dari kita mungkin akan terlalu banyak Pak. Jadi kita benar-benar ngebebasin si keprofnya itu Pak. Yang penting masih dalam waktunya Pak 25 menit gitu Pak. Oke. Ya udah kalau gitu. Berarti bebas ya acaranya ya? Ya bebas Pak. Dibawa ke semi formal juga nggak apa-apa. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih ya. Ya sama-sama Pak.
Hai Bu Lita. Halo Mas Wawan, long Apa time no see. kabar? Iya, Baik. Kau di mana kau? aku di ruanganku. Oh, aku juga di ruangan. Iya, nanti ada Bu Devi katanya ya. Iya, kita mau makan-makan. Ih, nggak ngajak. Makan apa? Ada deh, makan di sini. Beneran ya? Saya Sini. beresin dulu di sini ya. Saya ke situ ya. Iya, tapi nanti siang ya. Ini kan acara belum beres. Udah aja beresin dulu. Nanti Mas Nasir ngomel kita pergi. Mas Nasir kemana? Masih harusnya udah nggak ada di backup ya. Gimana? Pak Meldi. Halo Oi. Bapak Ibu, halo. Pak Meldi, how are you? Di mana ada? Kangen, Pak. Di mana ada? Apa kabar? Baik. Waduh. Nongkrong. Lu nongkrong di mana nih, Pak? Di Ganesha. Wih, Kampusnya beda ya. kampusnya beda. Kalau aku masih TLU, Pak. Oh ya. Ini lagi rame nih. Oke, jadi kapan ke TLU, Pak? Bawa oleh-oleh loh, Pak, kalau ke sini. Oh ya. Saya bawain batagor nanti ya. Saya kirimin. Kok dikirimin? Bawa orangnya lah. Jangan datang lah. Enak datang lah ke sini, makan Pak. sendirian. Oke, bye-bye. Sip. Loh, kok Bapak belum ini? Bu, udah Wah, ini MC-nya baru ada nih, MC magang nih. Ke itu tuh. Jadi ke rumah sakit ntar sini lagi. Siapa? Si Hari. Mas MC itu Pak Meldi di-mute aja, Mas. Oke Pak, mungkin boleh aku ambil alih lagi ya Pak. Untuk Ibu dan Bapak, aku ambil alih dulu ya. Oke, selanjutnya, karena tadi udah mobilisasi dari breakout room, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada para hadirin dipersilakan untuk mengaktifkan kamera dan juga menyalakan virtual background-nya juga. Dan kepada operator dimohon untuk menghentikan share screen dan foto akan dipandu oleh saya sebanyak 3 kali. Untuk operator dipersilakan untuk mengambil gambar ya. Yuk pada on cam dulu. Tuh Pak Meldi udah on cam, yang lainnya juga on cam yuk. Aku aba-aba ya. Dari operator, tolong di screenshot. Untuk kakak-kakak juga semuanya pada on cam. Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Terakhir. 3, 2, 1. Oke. Karena sesi dokumentasi itu selesai, acara selanjutnya merupakan sesi pengisian link feedback. Dan karena sesi dokumentasi kita telah berakhir, maka acara pada pagi hari ini pun telah berakhir. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya, terutama kepada dosen dan juga teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila selama memandu acara pada pagi hari ini masih banyak terjadi kesalahan dan kekurangannya. Karena diawali dengan doa, maka diakhiri pula dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya Raden Fareza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.